Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan pada kesempatan kali ini, saya berada di komplek makam dari Ki Ageng Wonosobo. Kenapa saya berada di sini? Tentunya ingin mengetahui banyak hal terkait dengan salah satu tokoh pendiri Wonosobo. Dan kebetulan bersama saya juga ada peziarah kita. Mas Tatak, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Selamat sore teman-teman pemirsa Agil Channel TV. Oke Mas Tatak, sebelum nanti juga kita ingin mengetahui tentang apa saja dan bagaimana tentang makam dari Ki Wonosobo ini. Tentunya ada Bapak Kades, nanti kita wawancarai. Betul. Juga nanti ada Pak Ponos selaku juru kunci. Nah, makam Ki Ageng Wonosobo. Betul, akan tetapi ini obrolan awal dulu bersama Mas Tatak nih. Sejauh mana pemahaman Mas Tatak tentang makam dari Ki Ageng Wonosobo nih Pak Tatak? Ya, kebetulan saya dari tahun 2013 sudah mulai berziarah di sini ya, Mas Agil, di makam Ki Ageng Wonosobo yang selain menurut saya ini tokoh pendiri Kabupaten Wonosobo, karena kita tahu bahwa dulunya sebelum berada di kota Wonosobo, ibu kota Kabupaten Wonosobo itu berada di Plubangan. Oke. Jadi salah satu pendirinya Ki Ageng Wonosobo atau masyarakat setempat memanggilnya Ki Wanu. Ki Wanu. Ki Wanu. Oke. Ki Wanu, dan di sini juga ada pendereknya, kemudian ada anak keturunannya yang akhirnya dimakamkan di sini. Nah, dari kewalian beliau itu saya sangat merasa nyaman dan juga merasa lega kalau sudah berziarah ke sini. Biasanya Mas Tatak ke sini berapa lama, dalam kurun waktu seminggu, 2 minggu, atau setiap hari apa nih Mas Tatak nih? Lebih kalau misalnya ada kepinginan. Jadi kalau orang di sini mengatakan klenir pengen. Oh gitu ya. Semacam ada sugesti mungkin adem ketika ke sini. Begitu atau bagaimana nih sebetulnya Mas Tatak nih? Di sini memang agak adem, apalagi saya lebih suka kalau malam hari Mas di sini, Mas. Wow. Iya, malam hari. Malam hari lebih. Ya karena di sini ramai terus walaupun malam hari banyak juga peziarah baik yang dari dalam kota maupun luar kota sering ketemu saya pas malam hari di sini. Oh begitu. Dan maaf nih, mungkin agak sedikit sensi juga, tapi ini halayak umum juga mengetahui. Apa saja sih yang dilakukan seorang peziarah apabila menuju ke makam dari Ki Wonosobo ini, selain tentunya berdoa utamanya? Iya. Apa saja yang dilakukan di sini Mas Tatak nih? Ya kalau saya sendiri di sini tentu mendoakan dan berdoa, karena memang sangat hati-hati agar kita tidak masuk ke dalam koridor syirik ya. Betul. Minta pada yang sudah meninggal tidak, tapi kita benar-benar mendoakan dan kita bermunajat juga di sini. Nah, selain itu saya suka di sini juga karena fleksibelnya kalau bagi yang ingin berdoa menggunakan, maaf dalam tanda kutip, kemenyan atau bunga juga diperbolehkan. Ada tempatnya juga. Kalau mau baca tahlil apa juga ada tempatnya. Jadi sangat-sangat terbuka untuk semua. Yang kedua, saya mempelajari kesejarahan. Ini penting. Nah, ini penting bagi kita atau sahabat Agil TV mengetahui sejarah akan istilahnya berdirinya Kabupaten Wonosobo. Salah satunya ya di sini berawal dari Ki Wonosobo waktu itu ya. Wonosobo yang lazim kita sebut dengan Wonosobo saat ini gitu ya. Iya, betul sekali. Dari unsur kesejarahan ini bahwa Ki Ageng Wonosobo tadinya adalah merupakan salah satu keturunan dari Prabu Brawijaya di Majapahit, dan dia membuka pemukiman di sini, menyebarkan agama Islam, kemudian mengajari tentang pertanian dan tata pemerintahan di sini, sehingga di wilayah Plubangan ini menjadi wilayah yang benar-benar makmur. Jadi perjuangannya juga perlu kita teladani juga. Harapan, himbauan, ajakan kepada masyarakat umum yang lain tentang adanya sejarah budaya. Seperti apa versinya Mas Tatak sendiri nih? Seperti apa? Ya, khususnya untuk masyarakat di sekitar sini ya, mungkin belum tahu karena biasanya yang berziarah di sini justru orang dari luar daerah. Oh, gitu. Orang luar daerah tahu tentang Ki Ageng Wonosobo, melamar-lamar mereka datang membuktikan sendiri, dan mereka percaya bahwa makam-makam di sini tuh makam-makam yang benar-benar makam, bukan hanya sekedar petilasan ataupun tempat pekaringan, tapi benar-benar makam dari Ki Ageng Wonosobo dan juga penderek-pendereknya. Selain itu di sini juga banyak sekali cerita tutur dari masyarakat, baik itu bisa kita katakan legenda maupun mungkin cerita turun-temurun yang luar biasa kalau kita selami. Banyak nilai-nilai filosofis dan juga ajaran hidup yang bisa kita ikuti. Wah, luar biasa nih, menarik. Sepertinya kita harus mengulik tidak hanya di makam dari Ki Wonosobo ataupun Wonosobo. Tentunya ada hal tadi sebelumnya dengan legenda, filosofi. Apa saja Mas Tatak yang ada di Plubangan ini? Ya, salah satunya kita tahu ada di sini, nanti kita bisa lihat ada makam namanya makam Dewi Nawangsi. Padahal kita tahu Dewi Nawangsi itu merupakan putra dari Bidadari Nawangwulan dan juga Joko Tarub di legenda. Oh, di legenda itu. Makamnya ada di sini. Ini bukan petilasan tapi makam. Makam. Wow, luar biasa. Jadi, ya.
antara legenda, mitos dan cerita tutur ternyata ada sisi benang merahnya di Pulau Bangan ini. Oke, luar biasa. Nah, sepertinya kita sudah harus mengulik lebih dalam lagi, dibantu ya, nanti ditunjukkan kemana-kemana saja, dan juga kita akan menghubungi ataupun menemui beliau Pak Kades, juga beliau Pak Pono selaku juru kunci. Untuk itu, sahabat Agil TV, tentunya jangan kemana-mana, gabung bersama kita, ada Saragil Saputra dan Mas Tatak, hanya di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama Saragil Saputra. Kali ini selain tadi saya ketemu bincang-bincang sama Mas Tatak, peziarah, dan di samping kiri saya ada beliau Pak Pono. Pak Pono sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di samping kanan saya ada Pak Kepala Desa Pak Kades Pulau Bangan, Pak Ruswanto. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Boleh tanya sekilas Pak kepada Pak Ruswanto dulu, selaku Kepala Desa Pulau Bangan. Ini sejak kapan ini berdirinya dari makam Ki Wanasaba ini Pak? Kalau untuk makamnya sendiri sudah dari nenek moyang dulu kan, memang karena beliaulah yang bubak di sekitar desa sini ya. Yeah. Cuma kalau untuk lebih tereksposnya, lebih dikenal halayak ramainya itu di tahun 2014. Mulai 2014. Mulai terekspos ke publik umum. Gitu ya? Kalau untuk warga desa Pulau Bangan sendiri ya sudah tahu bahwa makam Ki Ageng Wonosobo di sini dulu memang lokasinya juga masih sangat sederhana sekali. Betul. Sejak 2014 ya Pak ya, Iya. untuk pemugaran ataupun renovasi dari makam dari Ki Wanasaba atau Wanusaba. Nah, ke depan dari pemerintah desa setempat ataupun pemerintah desa Pulau Bangan tentunya ini masuk dalam kategori wisata religi. Iya. Kan sejak 2014 sudah ramai dikunjungi atau lebih dikenal banyak orang. Seperti apa menurut Pak Kades sendiri tentang adanya wisata religi di Pulau Bangan ini? Ya, tentu yang kita rasakan banyak manfaat positifnya ya. Okay. Artinya dari semakin banyak tamu yang datang ke sini, tentu kami sebagai warga masyarakat pun ya dari segi silaturahim kita otomatis dapat kan, daripada tamu itu kadang kita ngobrol jadi teman, jadi saudara kan gitu. Terus harapannya ke depan sih lebih daripada itu pemanfaatannya bisa ke sektor sosial yang lebih luas dan juga ke sektor ekonomi yang lebih bisa dirasakan oleh warga masyarakat seperti itu. Oke, apakah pengembangan akan terus dilakukan untuk makam dari Ki Wanasaba ini Pak? Iya, tentu kita punya aset ya, aset yang barangkali tidak dimiliki oleh setiap desa ya. Okay. Jadi memang kita semaksimal mungkin dengan menggandeng beberapa pihak yang sekiranya bisa kita ajak untuk kerjasama mengembangkan makam ini untuk dijadikan satu destinasi wisata religi, ya tentu kita akan upayakan terus semaksimal kita dengan menggandeng beberapa pihak yang bisa kita ada kerjasama. Oke, sejauh ini siapa saja yang datang ke makam dari Ki Wanasaba ini Pak? Kalau dari tamunya itu banyak ya, dari latar belakang, dari orang biasa, dari para Nun Sewu mungkin yang para pejabat, para pengusaha, bahkan dari keturunan-keturunan dari keraton, dari kerajaan Trah Majapahit pun, dari Jawa Timur, dari Jogja, Solo itu banyak yang datang ke sini. Oke, baik, terima kasih. Semoga berkembang senantiasa dan juga menjadi motivasi dan pemahaman kita semuanya. Bagi yang baru saja menonton tayangan Agil TV Channel ini, mudah-mudahan memberikan edukasi ataupun informasi bahwa sejarah di Wonosobo ada yang seluar biasa kali ini. Bicara soal sejarah nih Pak Kades, bahwa semua sudah tahu bahwa dulu sebelum pindah ke kota Wonosobo, ibu kota kabupaten ada di Pulau Bangan ini. Nah, untuk kembali melestarikan dan juga mengingat-ingat bahwa ini adalah cikal bakal Kabupaten Wonosobo, apa yang dilakukan Pak? Kalau itu ya tentu kita yang pertama adalah mewariskan cerita sejarah. Artinya bukan cerita tapi sejarah ya. Kepada generasi anak turun kita, jangan sampai mereka lupa dengan sejarah dari desanya sendiri. Dalam hal ini mungkin Ki Ageng Wonosobo dan Wonosobo yang lebih luas begitu. Upaya-upaya kita tentu kita melihat perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Zaman boleh maju, tapi jati diri kita sebagai khususnya warga Wonosobo, orang Jawa ataupun generasi kita jangan sampai melupakan sejarah yang ada di kita. Apakah ada prosesi-prosesi tertentu untuk memperingati kejadian bahwa ini merupakan bekas ibu kota kabupaten Pak? Oh iya, ada. Itu
Salah satunya diagendakan dari Pemkab sendiri ya, bahwa untuk memperingati hari jadi kita ada satu prosesi bedol kedaton dan juga jagung budaya nanti di situ, di mana itu satu simbolis boyongnya sebuah pemerintahan dulu dari Desa Plubangan ini, Dusun Wonosaba, yang sekarang pindah ke Kota Wonosobo. Sahabat Agel TV, tentunya masih bersama kita di sini. Kita kebetulan ada di makam dari Ki Wonosobo, dan selain tadi Pak Kepala Desa menyampaikan beberapa hal, kemudian saya juga ingin bertanya nih pada Pak Pono. Pak Pono, ini terkait dengan selaku juru kunci nih Pak Pono, Nun Sewu. Ini selain makam dari beliau Ki Wonosobo, penderet-penderetnya barangkali ada siapa aja dan dijelaskan Pak? Ya. Ada siapa aja nih? Untuk penderet Ki Ageng Wonosobo atau kerabat di sini memang banyak, termasuk diantaranya yang goblem itu namanya istilah ajudan. Ajudan Ki Ageng Wonosobo, ada lagi ibunya Ki Ageng Wonosobo namanya Raden Ayu Roro Nawangsih. Itu menurut versi kita ada di sini. Juga kerabat Ki Ageng Wonosobo Raden Pekik, ada Raden Joko Lolono, ada Adipati Sampang, ada Pangeran Jayanegara, juga ada yang gotik. Yang gotik itu kalau perpanjangannya saya kira itu Kotijah itu. Kotijah itu ada lagi banyak, termasuk Raden Empu Sukro juga. Sini termasuk makam-makam leluhur yang dulu pada waktu zaman abad ke-13 juga banyak di bawah pohon itu. Karena sudah ditanami pohon sampai besar sehingga sudah ketutupan pohon. Itu banyak sekali. Untuk sahabat Agel TV, kita ketahui bahwasannya Ki Ageng Wonosobo atau Wonosobo ini ternyata di sini luar biasa, banyak sekali pendereknya ataupun pengikutnya yang juga ikut dimakamkan di makam dari Desa Plubangan ini. Sejauh ini Bapak selaku juru kunci nih Pak Nun Sewu, bisa dijelaskan ke masyarakat seluruhnya yang sering datang ke sini, kemudian apa saja yang dilakukan beliau-beliau ketika ke sini Pak? Ya, banyak sekali para ulama, banyak sekali para kiai, para tokoh kiai itu dari tokoh desa itu Pak Lurah juga banyak, itu dari luar kota maupun daerah Wonosobo sendiri banyak berdatangan ke sini sampai malam juga. Tapi kalau masalah orang-orang ya sudah mengatakan kalau ke sini katanya rasanya sejuk, nyaman gitu. Saya banyak orang-orang itu banyak sejuk, nyaman. Saya bilang kalau makannya belum sempurna, tapi orang-orang sudah bilang tuh kalau sini sejuk, enak gitu. Harapan ataupun himbauan ke depan dari Pak Pono Nun Sewu kepada peziarah harusnya seperti apa sih beretika ketika di sini? Tentunya maaf bukan makam sembarangan ataupun biasa, akan tetapi ada adab-adabnya ketika kita mau ziarah sowan ke makam Ki Ageng Wonosobo dan seluruhnya yang di sini harus seperti apa Pak? Ya, soal ini dalam rangka penataan. Jadi belum sempurna, belum ini nanti karena ada peraturan-peraturan dari desa maupun dari pengurus ini nanti akan dibikin suatu aturan-aturan di sini. Jadi misalkan termasuk naik itu harus dengan etika dan sandal harus copot. Jadi kalau nanti atau ini rencana mau dipasang payon ini juga nanti itu ini bertahap. Jadi sedikit nanti kan jalan-jalan terus. Insya Allah ini akan jadi makam yang sempurna, makam luar biasa. Ini istilahnya makam pendiri leluhur paling tua ini. Ini makamnya Eyang Goblem. Ini adalah ajudan daripada Ki Ageng Wonosobo. Ini yang rumat kudanya juga ini. Itu namanya Eyang Goblem, tulisan Jawa itu ya. Ini makamnya Ki Ageng Ali Mustafa, Pangeran Sabranglor. Ya, Pangeran Sabranglor ini. Ya, coba ini sebelah kiri. Ini yang lagi dibangun ini makamnya Raden Ayu Roro Nawangsih. Ini.
Ini makamnya Adipati Sampang yang menemukan air Sampang itu. Ya, itu ini Adipati Sampang. Ya. Ini makam Ali Patbula. Ali Patbula ini, Raden Ali Patbula. Kalau ini makamnya Soleman. Soleman itu Pangeran Jayanegara. Ini Soleman. Ini dari Cirebon ini semua. Terus ini Muslimin. Muslimin itu Raden Djoko Lolono. Muslimin Raden Djoko Lolono itu juga kerabat Ki Ageng dari Cirebon. Ini juga namanya Sadli. Sadli itu Pak Sadli Raden Pekik dari Cirebon. Ada. Ini Mustafa Supomondoroko. Mustafa, ini Supomondoroko ini. Terus ini Eyang Kotijah, tapi disingkat Kotik. Kotik itu Kotijah. Itu orang-orang dulu tuh mengatakan enaknya aja singkat. Kotik itu Kotijah itu. Ya. Itu istrinya Ki Ageng Wonosobo. Istrinya Ki Ageng Wonosobo. Ini sama-sama dari zaman dulu dari Cirebon. Ini makamnya beliau Ki Ageng Wonosobo. Nama kecilnya Raden Dukuh. Kalau nama gelar kerajaan itu Ki Ageng Wonosobo. Kalau nama ulama pada waktu dulu ngaji di Cirebon itu namanya gelarnya istilahnya Syekh Abdullah atau Syekh Abdullah. Syekh Abdullah atau Syekh Abdullah. Ini dulu memang ditugaskan dari Sunan Giri dan Sultan Trenggono Demak Bintoro untuk siar agama di wilayah daerah Ledok Wonosobo. Itu dulu Ledok. Ya. Nah, Ki Ageng Wonosobo adalah keturunan dari Joko Tarub dan Nawang Wulan. Joko Tarub putra dari Syekh Maulana Maribi. Kalau Joko Tarub itu nurunkan anak yang punya anak namanya Raden Ayu Ronawasih, jadi sama yang Raden Buran Jawen Lembu Peteng, akhirnya menurunkan Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, Ki Ageng Ngerang yang ada di Pati Tambak Romo. Kalau Ki Ageng Getas Pandowo di Purwodadi, daerah Purwodadi. Kalau sini yang pertama Ki Ageng Wonosobo, dan di sini keterangan dari ini keterangan silsilah dari Demak Bintoro.
Bapak, ini sepertinya kita tepat sekali ketika ambil gambar ini juga kebetulan ada pemugaran ya, sedang ada renovasi atau penambahan. Bagaimana Pak Kades ini, apa saja yang fasilitas yang ditambahkan di makam ini Pak? Oke, baik. Dari awalnya memang kita merintis untuk kelengkapan sarprasnya itu memang dari dana desa. Okay. Tapi seiring dengan banyaknya para peziarah yang kesini, artinya untuk tahun kemarin juga dari Pemkab sendiri, beliau Bapak Bupati memberikan bantuan sarpras untuk penambahan atap, terus untuk tambahan paseban di atas pos itu untuk tempat istirahat para peziarah. Selain itu juga dari para peziarah sendiri yang datang baik dari Jawa Timur, dalam hal ini mungkin yang sedang kita laksanakan adalah untuk pelebaran lantai di area makam Ki Ageng Wonosobo, dan yang memberikan bantuan ini adalah dari peziarah dari Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Luar biasa. Terima kasih sekali untuk semua pihak yang sudah membantu begitu. Nah, sahabat Eagle TV, melalui tayangan ini kita berharap kaula muda ataupun masyarakat umum pada umumnya itu bisa lebih apresiasi lagi, bisa memahami budaya ataupun asal muasal kita dari mana berada, kemudian bisa menghargai para leluhur yang sudah lebih dulu mendahului kita, begitu ya. Terima kasih Mas Tata, untuk Pak Pono, Pak Kades juga atas waktunya. Dan nanti kalau ada waktu kita misalnya ada kesempatan yang lain bisa eksplor beberapa tempat ataupun destinasi wisata religi di Loubangan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa bersama saya Regil Saputra hanya di Agil TV Channel.